Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Revolusi dengan kode sejarah 63009. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah memiliki durasi pertemuan 14 kali pertemuan tatap muka, diantaranya pembelajaran tatap muka, observasi lapangan, discovery learning, studi center learning, kegiatan evaluasi berupa UTS dan UAS dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, menganalisis kedatangan sekutu ke Indonesia, menganalisis peristiwa 10 November 1945, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, peristiwa Medan Area, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2, perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romoyan, dan konferensi Meja Bunda. Merupakan kelompok mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengalaman belajar, pemahaman, dan wawasan mengenai perkembangan kehidupan bangsa Indonesia antara 1945 sampai tahun 1949. Dengan didapat dari metode studi center learning untuk memahami, menjelaskan, menganalisis, dan merekonstruksi peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan pertama sub-CPMK, di mana nanti yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok dan kemerdekaan Indonesia dengan indikator ketepatan dalam mendefinisikan pengertian kemerdekaan, kedua ketepatan dalam menjelaskan kronologis peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kriteria dan bentuk penilaian itu dengan bentuk tes, ada bentuk tes tertulis melalui Google Form yang memang sudah disiapkan sama dosen dengan pengamatan keaktifan kelas, dan melalui pendekatan studi center learning dengan waktu 2 kali 60 menit. Nah, menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan tentang mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Revolusi, materi kita hari ini adalah peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini pun saya ucapkan semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran semester, dan pertemuan kali ini adalah kita coba pembahasannya tentang proklamasi kemerdekaan. Ini bisa dilihat, saya coba besarkan dulu. Capaian pembelajaran untuk hari ini kita coba untuk menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok dan kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti kita akan mengkorelasikan antara peristiwa kemerdekaan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Mungkin nanti kita lebih tahunya, dan mungkin sebagian teman-teman sudah tahu apa itu Rengas Dengklok. Dalam perjalanan nanti kita diskusikan secara bersama. Sebelum kita ke Rengas Dengklok, saya ingin menjelaskan secara definisi apa itu kemerdekaan. Yang lain juga boleh sama menjelaskan apa itu kemerdekaan. Dalam artikel jurnal ANDRI bahwa mengatakan merdeka memiliki arti bebas dari perhambatan dan penjajahan. Kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ketiga, bahwa kemerdekaan itu tidak terikat, tidak tergantung dan kepada orang lain maupun pihak-pihak tertentu. Itu adalah kemerdekaan. Jadi Indonesia selama ini dijajah dan ingin memerdekakan diri karena ingin bebas menentukan nasibnya sendiri. Kalau yang lain mungkin resepsi pendapatnya tentang kemerdekaan ada? Yuk. Jadi bebas dari penderitaan. Bebas dari penderitaan itu adalah kemerdekaan. Yang lain?
Yang lain, apa itu merdeka? Bebas dari diskriminasi atau perbudakan. Bebas dari diskriminasi dan perbudakan. Itu bisa juga dikatakan sebagai definisi dari kemerdekaan. Sebelumnya mungkin ada beberapa teori tentang kemerdekaan. Selanjutnya, dengan Indonesia merdeka, dapat dipahami bahwa kemerdekaan merupakan sesuatu yang amat penting dalam sebuah negara. Karena dengan kemerdekaan tersebut dapat memberikan kebebasan baik dalam bertindak sesuai dengan kehendaknya, sehingga dengan kebebasan tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi warga negara yang telah merdeka. Karena itu, karena tidak lagi terbelenggu dari perbudakan oleh negara maupun orang lain. Ini latar belakang pendahuluan dari kemerdekaan. Kita lanjut saja. Nah, di awal Indonesia merdeka ini diawali dengan Perang Pasifik 1943 sampai 1944. Jadi Indonesia atau dunia pada saat itu mengalami sebuah pertempuran yang namanya Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang mulai mengkhawatirkan kemungkinan serangan sekutu terhadap wilayah hidang Jepang di Pasifik termasuk di Belanda. Indonesia khususnya tetap mendapat dukungan dari wilayah penjajahan sehingga memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia. Jadi memberikan hadiah atau janji kemerdekaan bangsa Indonesia karena akibat dari pertempuran Perang Dunia Kedua tadi. Nah, sebagai realisasinya, tentara pasukan Jepang Indonesia membentuk Badan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK. Jadi BPUPK. Tugas BPUPK apa? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, dasar negara Indonesia Pancasila sesuai dengan rapat dari BPUPK. Nah, BPUPK sendiri menyelidiki dan menyusun kelengkapan sebuah negara, termasuk menyusun dasar negara dan undang-undang dasar 1945 kita. Ini BPUPK ini. Bersidang dan dilantik dan bersidang pada tanggal 24 Mei dan bersidangnya tanggal 29, 30, 31 dan ya. Ketuanya itu adalah Rajiman Wijayadiningrat. Itu BPUPK. Ini hasil persidangannya menghasilkan Piagam Jakarta Juni 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menyelesaikan tugas PPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Jadi ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kenapa peristiwa Rengas Dengklok ini harus dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua atau kita kesini dulu BPUPKI? Karena ini saling berkaitan. Jadi adanya kemerdekaan Indonesia, munculnya peristiwa Rengas Dengklok itu diawali dengan rangkaian peristiwa-peristiwa dari perundingan dari yang namanya pembentukan dasar negara Indonesia dengan adanya BPUPKI dan PPKI itu sendiri. Kita ini dipercepat sebentar. Ini gambar. Nah ini setelah BPUPKI, nah ini peristiwa awal mulanya peristiwa Rengas Dengklok. Nanti setelah itu kita diskusikan secara bersama-sama tentang kaitan antara kemerdekaan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi itu latar belakang untuk peristiwa-peristiwa yang ada sebelum kemerdekaan dan Rengas Dengklok. Jadi akibatnya dari situ. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, pimpinan PPKI dan 45 PPKI dari Soekarno Hatta dan Rajiman Wijayadiningrat itu dipimpin oleh Jenderal Karawaci ke Vietnam. Kan gitu. Ketiga pimpinan PKI ini didampingi oleh pemerintahan Jepang membuat sebuah komunikasi dengan teman-teman dari Jepang gitu, tentang persiapan kemerdekaan Indonesia dan kemajuan dari Perang Dunia Kedua. Di dalam
Pertemuan itu terjadi sekitar pukul 10 tanggal 12 Agustus 1945. Inti pembicaraan Jepang adalah menyerahkan urusan kemerdekaan kepada PKI tentang segala persiapan dan waktunya. Itu adalah tujuan diskusi yang menentukan. 3 orang, Soekarno, Muhammad Hatta, sama Haji Manjaitu. Tanggal 12 Agustus rombongan kembali ke tanah air, disambut oleh Binsekan, pimpinan Angkatan Darat Jenderal Yamamoto, Jepang. Ini gambarnya, komunikasi. Nah, setelah disambut pulang ke tanah air, ya, sekembalinya rombongan di darat atau di Vietnam, pimpinan PPKI mendesak. Pimpinan PPKI mendapat desakan dari golongan muda yang menginginkan proklamasi kemerdekaan segera dilakukan pada tanggal 16 Agustus, hari Kamis, tanpa campur tangan Jepang, karena golongan muda ini telah menerima kabar bahwa Jepang telah kalah pada perang dunia kedua, ya, menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi golongan tua itu kita katakan Soekarno, Hatta dan kawan-kawan tersebut. Nah, golongan muda ini ada, mereka jiwanya berkubu, maka itu menginginkan Indonesia mereka tanpa campur tangan Jepang. Karena ketika campur tangan Jepang, resepsi termasuk hadiah dari Jepang itu anu. Maka para muda itu tidak berkenan. Bahwa ketika merdeka, ya mesti sendiri, nggak mesti pakai orang lain, nunggu orang lain, negara yang lain, atau hadiah dari orang lain. Tapi kita punya karakter, punya pribadi yang harus menunjukkan adalah prinsip pribadi itu sendiri. Maka golongan muda berprinsip bahwa mesti kita sendiri yang berinisiasi untuk kemerdekaan ini. Tanggal 14 Agustus, tanggal 16 Agustus, golongan tua menyatakan perlu adanya sidang PPKI. Nah, ini yang membuat perbedaan pendapat. Jadi sudah berkomunikasi golongan muda ini, kayak gitu. Tetapi jawaban Soekarno adalah kita akan bersidang, kita tunggu. Tidak puas golongan muda terhadap jawaban Soekarno. Nah, golongan muda ini yang gagal meyakinkan golongan tua akhirnya sepakat dalam rapat Jalan Merdeka di 71 Jakarta menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Jadi akhir dari perdebatan antara Soekarno, golongan muda ini rapat kembali, berkomunikasi kembali, tidak ada pilihan lain bahwa Soekarno harus dijauhkan dari Jepang untuk berkomunikasi. Nah, pada tanggal 16 Agustus pukul 6 mereka melakukan aksi. Aksinya menculik 2 tokoh tersebut, membawa mereka ke Rengas Dengklok. Ini masalahnya bisa dirubah sesuai dengan data-data yang ada. Kan itu. Karena pada saat itu Indonesia lagi menjalankan ibadah puasa atau bulan puasa Ramadan. Nah, penculikan dipimpin oleh Singgih, seorang pimpinan tentara Peta di Jakarta, beberapa tokoh muda seperti Sucipto, Sukarni, dan Yosef Kunto. Itu adalah orang-orang yang berinisiasi untuk menjauhkan pengaruh Jepang kepada Soekarno. Jadi mungkin bahasa banyak persepsi lah, penculikan, ada apa namanya, menjauhkan dan sebagainya. Tetapi prinsipnya adalah menjauhkan Soekarno dari Jepang supaya nanti tidak ada komunikasi lebih antara Jepang dengan pihak-pihak golongan tua ini. Sesampai di Rengas Dengklok, rombongan diserahkan kepada pimpinan Peta Subeno. Rombongan mulanya ditempatkan di rumah Subeno, tetapi takut mencolok, akhirnya dibawa ke rumah Gyosoi. Nah, ini tempatnya. Rengas Dengklok itu di daerah Karawang, ya. Karawang. Sampai sini silakan, ada yang mau berkomunikasi. Ada yang mampu sudah mengaitkan antara kemerdekaan dengan peristiwa Rengas Dengklok? Silakan, Su.
Pak, seandainya tidak ada kewenangan dari golongan muda, apakah golongan tua terlebih dahulu sudah mempersiapkan untuk kemerdekaan nampaknya sudah ditetapkan? Karena golongan tua itu sudah bersikukuh Golongan muda. golongan tua bersikukuh bahwa tidak mau ditekan oleh golongan muda. Begitupun dengan golongan muda di bersikukuh, kemerdekaan harus segera dilaksanakan karena di situ terjadi vacuum of power. Jadi kekosongan kekuasaan. Jadi itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk dilakukannya kemerdekaan. Tapi Soekarno tetap dengan pendiriannya, dengan pertimbangannya bahwa nanti saya akan bicarakan dengan golongan atau anggota PKI yang lain. Nah, seandainya tidak ada tekanan apa-apa, mungkin lebih daripada tanggal 17 atau memang itu tanggal 17 atas pengaruh golongan muda. Yang lain mungkin yang bisa support pernyataan dari Juliani. Oke, salah satu pernyataan dari golongan tua adalah akan melaksanakan sidang PPKI karena persiapan kemerdekaan ini butuh persiapan yang matang, tidak hanya bersifat material tapi juga materi juga harus disiapkan, di mana tidak ingin adanya pertumpahan, tidak ingin adanya pernyataan Jepang di Indonesia yang mengakibatkan konflik peperangan terjadi. Maka golongan tua memahami itu semua sehingga berkeinginan untuk tidak tergesa-gesa terlebih dahulu. Tetapi beda dengan golongan pemuda, mereka bersikeras, namanya orang muda kan itu, dan adrenalinnya tinggi, berkeinginan keras, lebih cepat lebih baik untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak hal. Jadi Soekarno beranggapan banyak faktor-faktor yang lain mestinya dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan faktor orang muda yang memang alasannya sederhana, tidak mau Jepang ikut campur, dan hari ini adalah faktor power baru. Jadi kekosongan kekuasaan dan ingin menjauhkan Soekarno dari pemahaman atau pemikiran orang Jepang itu. Jadi salah satunya pernyataan kita. Yang lain mungkin ini peristiwa Rengas Dengklok. Nah akhirnya setelah hari full, Ahmad Subarjo, angkatan laut dari golongan tua yang juga anggota PPKI berhasil meyakinkan golongan pemuda untuk mengambil Soekarno kembali. Bahwa beliau menyatakan bahwa Indonesia akan memerdekakan secepatnya. Ya kan itu. Dan jaminannya adalah Ahmad Subarjo itu sendiri. Dan kembali dengan Dengklok, rombongan langsung ke rumah Laksamana Maeda Jenderal Jepang yang mendukung menjamin kemerdekaan Indonesia. Pada malam pukul 11 segera diadakan musyawarah mengenai penyusunan naskah proklamasi yang hadirnya adalah anggota PPKI dan tokoh-tokoh dari golongan muda sekitar 30 orang. Ini golongan muda yang sekarang menjadi yang sekarang di sekitar Perpustakaan Nasional Jakarta. Di sampingnya itu perpustakaan. Saya kira itu teman-teman semua, ini teks proklamasi yang aslinya. Nah, tugasnya nanti Anda coba untuk jelaskan peristiwa Rengas Dengklok dengan nanti saya kirim coba Google Form-nya. Saya kira itu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.